Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata pelajaran prakarya hari ini, Ibu akan mereview sedikit tentang kerajinan bahan lunak buatan. Karena pada minggu sebelumnya sudah dikirim juga powerpointnya tentang kerajinan bahan lunak alam. Nah, sekarang Ibu ingin mereview sedikit apa sih kerajinan bahan lunak buatan itu. Nih, bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa polimer, gips, fiberglass, lilin, sabun, atau bisa juga pakai parafin. Nah, yang pertama ini ada polimer clay dan plastisin. Kenapa ini dibahas berbarengan? Karena polimer clay dan plastisin ini tuh hampir sama. Karena antara polimer clay dan plastisin ini ciri-cirinya memiliki warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Padat lunak tuh kayak apa sih? Jadi tuh sebenarnya dia tuh padat, tapi kalau udah disentuh-sentuh gitu dia tuh melunak gitu. Nah, terus perbedaannya tuh cuma polimer clay itu mengandung minyak, sedangkan polimer clay itu tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Tahu kan? Kayak yang plastisin yang dijual di abang-abang gitu kan, banyak kan minyaknya tuh kalau kita pegang, kalau kita sentuh, apa sih, kayak masih, walaupun udah kita lepas gitu masih berbekas kan, kayak masih ada kerasa gitu rasa minyaknya. Nah, pada saat pengeringan ini polimer clay itu dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Plastisin kalian pasti tahu kan, yang kalian sering mainin deh pasti pernah mainin plastisin. Nah, ini polimer clay, nah yang ini plastisin. Nah, inget kan plastisin itu kayak gini nih, yang digambar yang di bawah. Nah, terus selanjutnya ada fiberglass. Fiberglass ini memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis itu apa sih? Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Fiberglass ini bisa tahan lama dan kuat. Wujudnya bening, sebening kaca atau air sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Nih, ada gambarnya nih. Ini namanya kerajinan bahan lunak dari fiberglass. Mana tadi? Nih. Nah, selanjutnya ada lilin dan parafin. Lilin dan parafin ini berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Tahu kan lilin? Pasti kalian udah pernah ngeliat dong lilin. Bentuknya tuh padat. Tapi kalau kena api atau dipanasin gitu, mereka tuh mencair, meleleh lama-lama. Nah, pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin ini dilakukan dengan cara dicetak dan dicor, sama kayak fiberglass tadi. Pewarnaannya dilakukan saat lilinnya mencair. Jadi waktu lilinnya itu mencair, bisa dicampur dengan pewarna atau bisa juga dicampur dengan aroma pewangi biar menambah sensasi saat digunakan. Misalnya kayak lilin aromaterapi. Nah, itu pastikan ditambahin pakai aroma-aroma yang diinginkan gitu kan. Kemudian lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Jadi kalau misalnya kalian nyalain lilin nih, misalnya naruh nggak sengaja di lantai, nah terus di lantai itu suka ada bekas-bekas lilinnya yang mencair gitu kan, yang lelehan lilinnya itu. Nah, cara ngilangnya gampang aja, tinggal dipanasin lagi aja, terus nanti kalian bisa bersihin deh lelehan lilin itu. Ini ada lilin, ini ada parafin ya. Tahu ya lilin dan parafin. Nah, kemudian selanjutnya ini ada gips. Wujud bahan gips adalah bubuk. Ini tuh kayak semen gitu, tapi dia lebih apa ya,
nggak begitu keras kayak semen gitu. Dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Beda sama lilin tadi. Kalau lilin tadi kan dicampur pewarnanya saat lilinnya itu meleleh. Tapi kalau gips ini dikasih pewarnanya setelah udah jadi produk gitu, setelah udah jadi kerajinannya. Nah, gips ini walaupun dia cepat mengeras, dia juga rentan untuk mudah pecah, sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Nih, contoh gambar dari bahan gips, kerajinan dari bahan gips. Ini pernah nih sempet jadi kayak booming gitu, banyak orang-orang yang bikin kayak cetakan tangan gitu, kayak cetakan kaki bayi gitu untuk diabadikan mungkin ya. Kemudian selanjutnya ini nih yang paling familiar, kalian pasti tahu dong sabun, kecuali yang jarang mandi ya. Nih, sabun ini berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Walaupun dia padat tapi dia tuh teksturnya tuh lembek gitu, lembut. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti flour clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras, dan pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Warna sabun itu seperti yang dijual di pasaran, kebanyakan sabun udah ada warnanya kan. Kalian tahu kayak ada sabun Lux, sabun Gift, sabun Lifebuoy, itu udah berwarna kayak merah, pink, hijau, kayak sabun Nuvo gitu kan, ada kan yang warna biru. Nah, jadi nggak usah diwarnain lagi juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau warnain lagi, boleh banget. Tapi saat sabun dibuat jadi adonan. Nah, cuma segitu aja review materinya dari Bu. Nah, sekarang kalian dapat tugas nih, bikin kerajinan. Terserah nih bahannya, mau dari bahan lunak alam atau mau dari bahan lunak buatan. Kalian boleh pilih, terserah mau dari lilin, mau dari plastisin, mau dari parafin, sabun, gips, dan lain sebagainya, atau pakai tanah liat kalau misalnya kalian bisa nyarinya. Tapi kan kalau lagi keadaan kayak gini, kalau bisa cari bahan yang mudah dijangkau aja sama kalian. Yang penting idenya itu dari kreativitas kalian masing-masing gitu. Nggak boleh jangan nyontek ya, diusahain beda sama temennya gitu. Nah, sebelum bikin kerajinan itu kalian harus bikin perencanaannya dulu. Jadi sebelum kayak semacam job sheet gitu, tau nggak job sheet? Kayak bikin rancangannya dulu nih. Jadi ditulis kalian mau bikin apa, misalnya bikin kerajinan sabun, dari sabun namanya apa, terus ditulis bahan kayak gini, alat, terus ditulis proses pembuatannya satu-satu. Nah, tugas yang ini, proses atau rancangan tertulisnya itu dikumpulin hari ini. Ibu tunggu sampai sore sekitar jam 5, dikumpul di Google Classroom. Lampunya redup. Dan untuk hasil kerajinannya tuh minggu depan itu di post di Google Classroom. Nanti ibu buatin buat tempat ngepostnya. Udah sih, segitu aja. Nanti ibu masukin tugasnya juga deh di PDF biar kalian mungkin lebih paham gitu kalau misalnya dikasih tahu secara tertulis. Dah, segitu aja materi yang ibu review. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.